Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah wa man sana sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Shadaqallahu 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati pengurus Majelis Ta'lim Jumat Duha Masjid Al-Azhar, Ibu Basit dan jajaran pengurus yang lain, serta ibu-ibu Majelis Jumat Duha yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa rutin untuk mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, setiap langkah kita dicatat sebagai amal soleh. Setiap helakan nafas kita menjadi tasbih. Setiap denyut jantung kita ini dicatat sebagai ibadah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi telah disampaikan oleh Bu Ketua bahwa kita baru saja keluar dari bulan yang mulia, ditinggal tamu istimewa kita. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita masih jadi manusia atau sudah berubah jadi malaikat? Setelah kita masuk Ramadan, kira-kira masih manusia atau jadi malaikat? Manusia. Alhamdulillah. Jadi kita tetap jadi manusia itu bersyukur. Tidak berubah jadi malaikat itu luar biasa. Kenapa? Karena manusia itu memang makhluk yang tertinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia adalah makhluk yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya. Maka ketika kita meskipun sudah dididik di Ramadan dengan luar biasa, kita tidak kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai manusia itu apa? Yang namanya manusia itu meskipun kita sudah dididik di Ramadan berulang-ulang kali. Ada yang sudah ketemu Ramadan 50 kali. Ada yang sudah ketemu Ramadan 60 kali. Ada yang sudah ketemu Ramadan berulang-ulang kali. Tapi tetap kita ini manusia. Maknanya apa? Kalau kita itu manusia, maka sadarilah bahwa manusia itu tetap sebaik apapun punya potensi dosa, sebaik apapun punya potensi salah. Ini yang harus kita syukuri. Dan kita punya dosa, salah itu termasuk hal yang memang harusnya manusia begitu. Karena kita bukan nabi, bukan rasul, maka potensi dosa, potensi salah itu pasti masih melekat di dalam diri kita. Nah, ini
Dalam momentum halal bihalal, sebetulnya yang paling penting dari diri kita adalah menyadari betul bahwa kita itu manusia. Sebetulnya itu aja. Jadi halal bihalal, kalau kita sudah punya kesadaran kita itu manusia, yang manusia itu pasti punya sisi salah dan benar, baik dan buruk, dan itu sebetulnya bukan sesuatu yang aib. Salah benarnya manusia itu bukan sesuatu yang aib, karena itu memang desainnya Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Makanya Rasulullah SAW itu dalam hadis beliau mengatakan bahwasanya manusia yang terbaik itu bukan yang tidak pernah salah. Manusia yang baik bukan yang tidak punya dosa. Manusia yang baik yang bukan atau tidak pernah bermaksiat. Tapi kata Nabi, manusia terbaik, manusia yang baik adalah manusia yang dia punya kesadaran diri bahwa setiap manusia, setiap kita itu ada salah dan dosa, maka sadari kemudian tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah, minta maaflah baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Nah, ini halal bihalal. Maka kesadaran tentang halal bihalal bahwa kita itu manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, itu hendaknya cara halal bihalal kita itu tidak hanya setahun sekali, tapi setiap saat, setiap hari kita berhalal bihalal. Ini seperti halal bihalalnya sahabat Rasulullah SAW. Ini ketika Rasulullah SAW sedang bermajlis seperti kita, lagi ngaji para sahabat kepada Rasulullah. Itu Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabat, sebentar lagi ada ahli surga yang akan datang. Para sahabat itu penasaran. Kita yang sejak tadi duduk bersama Rasulullah, ngaji bersama Rasulullah, belum dikatakan sebagai ahli surga. Tapi ini ada orang baru mau datang di majelisnya Rasulullah. Rasulullah SAW sudah mengatakan sebentar lagi ada ahli surga yang datang. Pertama, nggak terlalu penasaran sahabat. Ternyata hari kedua Nabi mengatakan demikian juga. Sahabat, sebentar lagi ada ahli surga yang akan datang. Tambah penasaran. Hari ketiga sama, Nabi mengatakan, wahai para sahabat, ketahuilah sebentar lagi ada ahli surga yang akan datang. Ini ada sahabat yang saking penasarannya, habis ngaji itu buntuti, ngikuti dari belakang sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Lalu kemudian setelah sampai rumahnya, dia minta izin untuk tinggal paling tidak beberapa hari di rumah beliau. Karena apa? Saking penasarannya, kok ada orang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga, padahal belum meninggal dunia, padahal masih hidup, tapi sudah diberikan stempel, diberikan tiket oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah. Lalu kemudian setelah sehari, 2 hari melihat aktivitas si fulan ini, kok biasa-biasa saja ya, ibadahnya nggak ada istimewa, sholatnya juga biasa, mungkin qiyamul lailnya juga biasa, dengan keluarga juga tidak ada ubahnya dengan keluarga yang lain. Sampai saking penasarannya karena sudah 3 hari, kemudian sebelum matur pulang,
Dia katakan kepada fulan, ya fulan, 3 hari yang lalu ketika kami sedang bermajlis dengan Rasulullah SAW, Nabi mengatakan bahwa engkau adalah ahli surga. 3 kali dan 3 hari berturut-turut Rasulullah mengatakan demikian. Maka saya sebetulnya datang kemari pengen nyontoh, pengen niru apa ibadahmu yang menjadikan engkau dikatakan Rasulullah sebagai ahli surga. Tolong sampaikan kepadaku, karena selama 3 hari ini kayaknya gak ada yang istimewa dari ibadahmu. Maka dikatakan oleh si fulan ini, wahai sahabat Rasulullah, saya ini memang ibadah yang biasa-biasa saja. Tapi mungkin ada satu ibadah yang sirriyah, ibadah yang rahasia, yang belum engkau ketahui, yang mungkin ini menjadikan alasan Nabi SAW mengatakan bahwa saya ini ahli surga. Apa ya fulan? Tolong katakan, agar kami bisa meniru, mencontoh apa yang menjadi amalan rahasiamu, agar kami juga menjadi orang yang disifati oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah. Maka si fulan tadi mengatakan, wahai sahabat, saya punya amaliyah rahasia, amal sirriyah. Saya setiap hari sebelum memejamkan mataku, sebelum saya tertidur, maka saya niatkan dalam hati, ya Allah, andai kata ada orang yang tadi pagi, tadi siang yang menzolimi aku, ada orang yang menyakiti aku di pagi hari tadi, ada orang yang membuli aku di siang hari tadi, ada orang yang menghardik aku di pagi hari tadi, ya Allah, saya ikhlaskan, saya maafkan, saya relakan. Dan juga ya Allah, saya bermohon kepada Engkau, andai kata di siang hari tadi ada orang yang merasa aku zolimi, aku sakiti, aku bully dan lain sebagainya, mudah-mudahan mereka pun membukakan pintu maaf untukku. Nah, ini amalan rahasia yang sebetulnya ini adalah inti halal bihalal. Jadi kalau kita halal bihalalnya bukan hanya bulan Syawal saja, tapi tiap hari, insya Allah kita pun mendapatkan tiket min ahlil jannah. Amin Allahumma. Kira-kira tiket ahli surga model sahabat ini berat apa ringan? Gampang sih, tapi yang melakukan ini. Tapi kayaknya ini adalah sesuatu yang mudah kalau kita memang biasakan. Kita awali setiap mau tidur ingat tentang halal bihalalnya sahabat, mengikhlaskan segala dosanya orang lain atas diri kita. Dan juga harapan doa, mudah-mudahan orang yang telah kita zolimi juga membukakan pintu maaf. Maka ketika kita tidur dalam keadaan yang tidak membawa dosa, itulah pintu surga. Ketika kita tidur dengan tidak membawa kesalahan apapun, itulah kebersihan hati yang akan mendapatkan dan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi mari kita belajar untuk berhalal bihalal ala sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikhlaskan apapun atas yang menimpa diri kita. Apakah itu kita dicaci, apakah kita dibully, apakah kita dizolimi di siang hari.
itu kemudian kita ikhlaskan dengan seikhlas-ikhlasnya. Ya Allah, saya maafkan segala apapun dan siapapun yang menzolimi dengan lisannya, yang menzolimi dengan tangannya, bahkan mungkin yang menzolimi dengan hatinya, dengki, iri, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan aku sanggup untuk memaafkannya. Dan mereka yang terzolimi olehku juga mudah-mudahan membukakan pintu maaf. Hadirin jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini halal bihalal. Kemudian dalam momentum Syawal, momentum halal bihalal ini juga jadikan sebagai bahan evaluasi atas materi pelajaran kita di bulan suci Ramadan. Jadi kalau mau masuk Ramadan, kita planning Ramadan kita kira-kira kita mau apa. Kemudian setelah Ramadan kemarin, kita betul-betul dididik oleh Allah. Di siang harinya dengan puasa, di malam harinya dengan qiyamul lail, sedekah, zakat, infak dan lain sebagainya, luar biasa. Bahkan kemudian ditutup dengan silaturahim. Nah, di Syawal ini semua yang kita lakukan di bulan suci Ramadan layaknya kita sedang bersekolah. Kita telah mendapatkan rapot. Kira-kira rapot kita itu memuaskan atau tidak, kita evaluasi sebagai bahan ajar, bahan evaluasi peningkatan untuk Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, di antara yang bisa kita evaluasi dari Ramadan itu ending dari Ramadan bisa kita lihat. Sebab perintahnya Quran itu setelah kita berpuasa, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di antara yang bisa kita nilai, kita evaluasi, kira-kira kita dalam Ramadan itu sukses atau enggak, itu yang dilihat pertama kali ketika kita malam Id, yang perintahnya Allah walitukabbirullah. Ketika kita sudah menyelesaikan Ramadan dengan begitu luar biasa, apakah endingnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Makanya Allah sampaikan walitukabbirullah, agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengagungkan prestasi puasanya kita, bukan mengagungkan prestasi sedekah zakatnya kita, bukan mengagungkan apapun ibadah kita, tapi ending dari Ramadan yang dikehendaki diharapkan oleh Allah adalah pengagungan terhadap Allah Subhanahu. Jadi bertakbir dengan semangat itu bagian dari manifestasi suksesnya Ramadan kita. Kita mungkin bisa flashback di zaman Rasulullah ketika awal pertama kali diperintahkan Ramadan dan pertama kalinya Idul Fitri. Yang pertama kali itu digambarkan di dalam keterangan-keterangan sirah dan hadis Rasulullah SAW. Itu para sahabat di dalam bertakbir sampai gemuruh takbirnya, Madinah itu gemuruh suara takbir luar biasa. Padahal kita tahu zaman itu nggak ada speaker, nggak ada pengeras suara, tapi takbirnya penduduk Madinah di Id pertama itu luar biasa. Madinah bergemuruh dengan suara takbir. Di rumah takbir, di jalanan takbir, di masjid takbir. Takbirnya itu dengan takbir yang heroik.
atas kemenangan. Jadi takbirnya itu bukan cukup nyetel video kemudian kita taruh di rumah kita, radionya yang takbiran, televisinya yang takbiran, HP-nya yang takbiran, lisan kita enggak takbiran. Takbirannya zaman Rasulullah itu takbiran yang memang heroik. Heroik karena memang suasananya saat itu memang ya begitu luar biasa heroik. Heroiknya takbir di zaman Rasulullah itu karena puasa pertama itu berbarengan dengan perang yang besar yang disebut dengan perang Badar. Yang perang Badar itu luar biasa. Kalau dilihat dari matematik, hitung-hitungan dari segi apapun itu rasanya tidak mungkin kaum muslimin itu menang. Bayangkan kaum muslimin itu hanya 313 orang, sementara orang-orang kafir itu 1000-an lebih. Ini dari segi personil 1:3. Jadi perang itu personilnya 1:3. Seperti apa? Bukan hanya itu, tapi juga peralatan perang itu digambarkan satu pedang gantian untuk 10 orang. Jadi perang pedangnya gantian, satu maju, nanti capek mundur gantian lagi. Ada yang terbunuh gantian pedangnya. Gak kebayang perang kok pedangnya gantian. Sudah personilnya 1:3, pedangnya 1 untuk gantian 10 orang. Yang lebih heroik lagi, logistik persediaan makanan kaum muslimin itu digambarkan. Kalau musuh jangan dibayangkan, pasti kalau mau perang itu logistik makanannya disiapkan, bukan hanya untuk beberapa hari, tapi untuk berhari-hari sudah siap. Kalau peperangan itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi ini kaum muslimin itu digambarkan di dalam hadis. Mungkin kita juga nggak mentol. Dalam keterangan itu 1 kurma dihisap oleh sahabat, kemudian setelah mendapatkan manis madunya kurma, diberikan kepada temannya gantian kepada sahabat yang lain. Kira-kira kaya apa? Buka puasanya ngemut kurma, habis itu disampaikan berikan kepada yang lain. Kayaknya sesuatu yang untuk kita rasanya sangat-sangat jauh. Kita kemarin Ramadan buka puasanya sudah dijejer di meja makan itu, apapun ada. Mau pengen ini beli, sudah disiapkan di meja makan. Andai kata kita bayangkan puasa di zaman Rasulullah yang kala itu berbarengan dengan perang Badar, rasanya ya Allah tidak ada bandingannya puasa kita. 1 kurma bukan dimakan, tapi cuma dimut, dihisap manisnya, diberikan gantian kepada sahabat yang lain. Saking minimnya logistik makan. Bukan hanya itu, yang lebih miris lagi, saking kurangnya air minum, air bersih yang untuk membasahi kerongkongan, menegakkan sumsum tulang para sahabat, saking langkanya air, itu digambarkan kotoran onta yang masih basah sampai diperas, diambil airnya hanya untuk membasahi kerongkongan para sahabat dalam rangka untuk berperang melawan musuh Islam. Makanya kemudian tidak heran ketika masuk Ramadan dengan begitu semangatnya,
Semangatnya muncul karena dari keterbatasan itu ternyata Allah memberikan kekuatan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin ini diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perang Badar yang begitu tidak imbang, kemenangan berada di kaum muslim. Tapi setelah menang, Rasulullah mengatakan, kharajna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai sahabat, bahwasanya kita ini sebetulnya baru keluar dari perang kecil, dan nanti kita akan menghadapi perang yang lebih dahsyat lagi. Para sahabat sudah keder dulu. Ini saja sudah luar biasa, kok katanya jihad kecil, dan akan menghadapi jihad yang lebih besar. Para sahabat saking penasarannya tanya, ya Rasulullah, apa itu jihadul akbar? Kata Rasulullah, jihadul akbar, jihadul nafs. Jihad akbar itu jihad melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri. Dan inilah yang memang betul-betul jihad besar. Kita kalau ngadepi musuh orang lain, meskipun gak imbang, itu rasanya masih mampu, masih kuat. Nyatanya kaum muslimin menang di dalam perang Badar. Tapi kalau sudah berbicara melawan dirinya sendiri, ini seringkali kita kalah di dalam peperangan. Makanya kita tadi kalau melihat heroiknya para sahabat di dalam melantunkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, itu semangatnya, heroiknya luar biasa. Karena apa? Sudah memenangi pertempuran yang besar, baik pertempuran melawan musuh maupun pertempuran melawan hawa nafsu. Makanya takbirnya itu luar biasa. Meskipun mereka lukanya mungkin masih mengucurkan darah, lukanya masih menganga, bahkan mungkin sebagian sahabat masih ada yang badannya tertembus dari anak panah yang belum diambil. Tapi mereka semua, para sahabat kaum muslimin, di dalam bertakbir itu luar biasa, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kemenangan mereka atas musuh bukan kemenangan mereka, tapi kemenangan yang Allah berikan kepada mereka. Allah berikan kemenangan yang luar biasa, sehingga ketika mereka sadar bahwa kemenangan ini adalah pemberian Allah, maka yang diagungkan adalah zat yang memberikan kemenangan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintahnya di dalam Quran itu kan sangat jelas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah setelah Allah perintahkan untuk puasa, walitukabbirullah, maka bertakbirlah kepada Allah atas apa yang Allah sudah tunjukkan kepada kita. Allah sudah tunjukkan kita syariat puasa, Allah sudah tunjukkan kita syariat sholat, Allah sudah berikan kepada kita syariat zakat, yang semuanya itu kembalinya manfaatnya untuk kita. Maka setelah kita semuanya selesai, takbirlah, agungkanlah Allah. Nah, ini yang kurang kita fahami betul. Bahkan kadang-kadang malam Id itu kita sibuknya bukan urusan takbir, tapi biasanya kalau ibu-ibu malam
Id itu malah urusannya lontong opor. Urusannya nanti gimana untuk silaturahim ke keluarga, gimana nanti untuk sholat Id besok. Melupakan yang esensi perintahnya Allah, walitukabbirullaha ala ma hada. Dalam alhamdulillah. Harusnya begitu. Jadi dalam keadaan apapun itu, kita aktivitas apapun, ibu-ibu masak sambil takbir. Ibu-ibu gendong cucu, gendong anak sambil takbir. Karena ini esensi dari kegembiraan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala wala'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi endingnya ini kalimatnya luar biasa. Sebetulnya kalimat walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, ini adalah sindiran yang sangat halus dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kata Allah, kita diperintahkan puasa dan diakhiri dengan takbir wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Kenapa diakhiri dengan kalimat ini? Karena seringkali kita tidak mensyukuri puasa kita, tidak menerima kasihi puasa kita, amal soleh kita, zakat infak kita, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Seringkali kita punya sifat hazun nafsi, bahwa seolah-olah kita puasa karena kemampuan kita. Seolah-olah ketika kita bisa berderma infak sedekah karena kita mampu. Seolah-olah kalau kita bisa berqiyamul lail karena kita itu semangat, karena kita itu mampu dan lain sebagainya. Melupakan zat yang memampukan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebetulnya yang paling esensi dari evaluasi sekian ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kita tadi seringkali melupakan zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala, sering melupakan zat yang memampukan kita untuk menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Ini harusnya ngaji ini tuh sebelum sholat Id. Jadinya pas. Tapi nggak apa-apa, ini bekal untuk Ramadan tahun depan. Kalau masih lupa, kalau masih ingat. Jadi Jumat Duha terakhir ngajinya ini. Supaya apa tadi? Ending Ramadan itu tidak ada lain kecuali mengagungkan Allah. Ujung Ramadan tidak ada lain kecuali kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, bersyukur, terima kasih ya Allah, Ramadan ini bisa ditakdir puasanya sempurna. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Ramadan ini ditakdir untuk qiyamul lailnya, tarawihnya sempurna, nggak ada yang bolong. Ya Allah, terima kasih di Ramadan ini saya bisa berderma, berbagi, sehingga bukan hanya nikmat-Mu yang diberikan kepada saya yang bisa merasakan, tapi bisa orang lain pun bisa merasakan nikmat yang sama. Kemudian apa? Yang diagungkan bukan kita, yang diagungkan yang zat yang memampukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang ada di dalam hati kita, takbirnya pasti luar biasa heroik. Takbirnya pasti semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat ini semuanya adalah pujian kepada Allah. Tidak ada doanya kita, tidak ada proposal permohonannya kita,
Tidak ada apapun. Semuanya kalimat takbir itu hanya satu, fokus mengagungkan asma Allah. Walillahil hamd, dan bagi Allah segala pujian. Bagi Allah, dan Allah zat yang layak untuk dipuji. Kita yang puasanya sukses, meskipun kita puasanya luar biasa, qiyamul lailnya juga tidak pernah berhenti, mungkin juga ditambah lagi umroh Ramadan, itu semuanya gak ada apa-apanya dan kita gak layak untuk dipuja. Karena apa? Semuanya itu adalah given, pemberian dari Allah yang layak dipuja atas kesuksesan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Sekali lagi, adalah zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perintahnya Quran, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian berterima kasih. Kira-kira kita sudah matur suwun kepada Allah belum? Insyaallah sampun ya. Setiap kali kita, ya Allah matur suwun Ramadannya sukses, ya Allah matur suwun Ramadannya bisa menjadikan perubahan kita, ya Allah matur suwun terima kasih Ramadan kita ini lebih baik dari Ramadan yang kemarin. Dan ada doa di dalam hati kita, ya Allah pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan, karena Ramadan memang betul-betul tamu yang Kau datangkan untuk kita, tamu terbaik yang bisa merubah keadaan dan kondisi pribadi kita. Hadirin jemaah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, evaluasi kita dalam kinerja rapor Ramadan itu sekali lagi harus kita akhiri dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa yang harus kita evaluasi dari kinerja Ramadan? Ramadan yang diharapkan oleh Allah menjadikan kita menjadi pribadi muttaqin, itu harus kita lihat kira-kira karakter muttaqin sudah ada di dalam diri kita belum? Karakter yang dihadapkan di hadapan Allah menjadi pribadi yang takwa itu sudah menjadi habit kita atau belum? Sudah menjadi akhlak kita atau belum? Maka kita harus ukur. Kalau nggak diukur nggak bisa. Kalau nggak ada evaluasi, nggak akan kita mendapatkan satu peningkatan. Gak bisa memahami kira-kira Ramadan kita itu sudah sukses atau tidak. Makanya harus ada evaluasi. Evaluasi kinerja kita di bulan suci Ramadan harus ada standarnya. Quran memberikan standar. Ciri dari orang yang dikatakan sebagai muttaqin, karakteristik muttaqin harus ada di bulan Syawal ini setelah Ramadan. Apa itu? Yang pertama, orang yang muttaqin itu punya sifat istiqomah. Sifatnya apa? Istiqomah. Jadi ada konsistensi, terus-menerus istiqomah di dalam kebaikan. Kata Quran, di antara cirinya yang muttaqin, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang muttaqin itu siapa? Alladzina, yaitu orang-orang yunfiquna yang mereka berderma fis-sarra wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau berbicara infak, jangan hanya menggambarkan infak uang saja, infak harta benda saja. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu kata Quran adalah harta yang Allah berikan.
kepada kita, titipkan kepada kita, yang itu ada hakul lisaili wal mahrum, ada haknya orang lain, baik itu diminta maupun enggak. Artinya bahwa kita punya harta yang Allah titipkan, kemudian kita bisa berderma baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, itulah mutakin. Jadi berderma tidak dikarenakan soal waktu dan tempat, juga tidak dikarenakan karena suasana. Waktu tempat itu misalnya pas Ramadan semangatnya luar biasa. Setelah Ramadan menjadi balik lagi menjadi orang yang bakhil bin pelit alias medit lagi. Nah, itu enggak boleh. Namanya enggak punya konsistensi, enggak punya sifat istiqomah. Artinya apa? Berdermanya kita di bulan Ramadan belum menjadi habit, belum menjadi akhlak. Akhlaknya orang berderma adalah fis-sarra wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Berderma bukan hanya dengan harta saja. Kalau kita pas nggak punya uang, ya kata Quran masih ada solusinya. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ini Quran. Jadi solusi berderma itu nggak harus dengan harta. Qaulun ma'ruf, kata Quran, ucapan yang baik, yang ma'ruf, yang didengar enak, yang membangkitkan motivasi, tidak merendahkan orang, khairun kata Quran, lebih baik yatsba'uha azza, dibandingkan dengan sedekah tapi kita ngomel-ngomel, sedekah tapi merendahkan orang yang kita beri. Nah, ini masih utama kita ngomong yang baik. Kalau belum punya uang, Pak, Mas, nuwun sewu, pas dilalah ini enggak bawa uang, mungkin lain kali insya Allah mudah-mudahan kalau ada rezekinya nanti bisa disampaikan. Ini namanya ucapan yang baik. Atau Mas, Mbak, Bu, Pak, nuwun sewu, pas ini enggak punya uang, saya doakan mudah-mudahan di lain tempat, di lain waktu Allah berikan rezeki yang lain. Ini namanya ucapan yang baik. Atau motivasi, atau dikasih saran, kasih nasihat dan lain sebagainya. Ini Quran, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha. Dan sekali lagi, sedekah tidak hanya dengan harta, uang dan apapun yang kita miliki, tapi kata Rasulullah SAW, kullu a'dhad, setiap anggota kita, anggota tubuh kita itu ada hak-hak sedekahnya. Persendian kita itu ada hak sedekahnya. Maka ketika kita rukuk dan sujud, menggerakkan tubuh kita, baik itu sholat duha, sholat wajibnya, itu sebetulnya kita sedekah, kata Rasulullah. Jadi sedekah tidak hanya dalam keadaan lapang, tapi juga dalam keadaan sempit. Ini karakteristik dari muttaqin, itu punya sifat istiqomah. Jadi istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah istiqomah itu harus misalnya sholat duha terus, atau kita sholat tahajud terus? Ya kalau kita mampu nggak apa-apa. Tapi kata Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitab Risalatul Qushairiyah, makna istiqomah itu tidak hanya itu. Istiqomah kata Al-Imam Al-Qushairi bisa dilihat, dicek di dalam kitab Risalatul Qushairiyah. Beliau mengatakan asal kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
meskipun ibadahnya itu beda-beda. Mungkin pas lagi sregep tahajud. Pas dilalah ketemu males kita ganti yang lain, mungkin dengan duha. Duha mungkin pas lagi repot, kita ganti yang lain dengan silaturahim. Silaturahim pas gak bisa, ganti dengan infak, berderma. Berderma gak bisa, baca Al-Quran. Baca Al-Quran mungkin pas waktunya gak ada, kita ngaji seperti ini. Asal dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, huwal istiqomah, itu disebut istiqomah. Artinya apa? Bahwa orang yang disifati sebagai muttaqin, maka di antara karakter cirinya adalah berusaha terus-menerus menjadi orang baik. Berusaha terus-menerus di dalam beribadah kepada Allah meskipun ibadahnya beda-beda. Kadang ngaji, kadang baca Quran, kadang pas sregep duha ada waktu duha, kadang pas malam dilalah lagi semangat, lagi sehat, ya mulai atau apapun, asal ketaatan kepada Allah itu masih dalam kategori istiqomah. Insyaallah kalau pemahaman ini kayaknya agak mudah, agak ringan, karena ketaatan kita bisa beda-beda, tetapi itu masih dikategorikan sebagai istiqomah. Artinya apa? Fis-sarra wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, insyaallah kita sudah terpenuhi. Jadi karakter yang pertama adalah istiqomah, terus menerus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, untuk mengukur daripada ketakwaan kita. Kalau tadi alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua adalah wal kaziminal ghaidha. Nah, ini penting. Apa itu wal kaziminal ghaidha? Kazim itu adalah memanage, mengelola al-ghaidha, rasa marah. Jadi Allah itu gak nyuruh menghilangkan rasa marah. Sifat marah itu gak perlu dihilangkan, cukup di-manage. Kapan waktunya itu harus marah, kapan waktunya harus kemudian dipendam, dan kapan waktunya marah ini dikelola, dikeluarkan menjadi rahmat. Dikeluarkan menjadi rahmat, kasih sayang. Nah, ini yang harusnya kita punya cita-cita. Kita marah, tapi kita manage, kita kelola, keluarkan menjadi kasih sayang, menjadi rahmat. Ini yang luar biasa. Dan ini yang dimaksud dengan al-kaziminal ghaidha, memanage rasa marah, bukan menghilangkan marah. Karena marah ini potensi modal yang Allah berikan kepada manusia. Dunia ini bisa luar biasa dinamis, ini diantaranya karena ada sifat marah. Kalau semuanya itu nerimo, semuanya itu pasrah, gak ada sifat marah, dunia ini stagnan. Ketika dunia ini manusia diberikan sifat marah, maka dunia seperti sekarang ini dinamis. Tapi marahnya itu harus dikendalikan, harus dikelola. Kita punya rasa marah, tapi keluarkan marah itu menjadi potensi energi yang bermanfaat. Contohnya, kita melihat bahwasanya ketika kita gelap, sekarang sudah ada lampu dengan listrik. Ketika kita pengajian, mungkin suaranya nggak bisa sampai ke belakang, sudah ada pengeras suara. Lampu pengeras suara itu dari energi
PLN, listrik negara. Yang listrik negara itu kan sumbernya macam-macam. Ada dari panas bumi, ada dari gelombang samudra, ada dari petir yang kemudian dimanfaatkan menjadi energi dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa panasnya perut bumi yang ada di dalam bumi itu sebetulnya luar biasa. Petir yang menyambar-nyambar itu juga luar biasa. Gelombang lautan itu juga satu energi yang luar biasa. Tapi semuanya kalah dahsyat dibandingkan dengan energi marahnya manusia. Manusia itu kalau sudah energi marahnya keluar, itu bisa lebih dahsyat dari petir yang menyambar, lebih dahsyat daripada gelombang samudra yang begitu dahsyat, bahkan lebih dahsyat dibandingkan dengan panasnya perut bumi. Itu marahnya manusia. Tapi ketika panas bumi, petir, gelombang samudra kemudian dimanage dengan baik, dengan ilmu yang baik, maka keluar akan menjadi rahmat. Ada energi listrik yang bisa kita manfaatkan, ada lampu, ada pengeras suara. Ini karena panas bumi, karena energi itu dikelola dengan baik. Maknanya apa, Ibu-ibu sekalian? Kalau kita punya marah itu sebetulnya energi yang luar biasa. Cuman kita kadang-kadang ketika marah dikeluarkan marah juga, tidak dimanage dulu, tidak dikelola dulu, sehingga apa? Tidak banyak manfaatnya. Coba kalau kita petir dari kecil, kita lihat petir, kalau nggak dimanfaatkan ya petir tetap jadi petir. Panas bumi tetap panas bumi. Gelombang lautan masih tetap begitu. Tapi ketika kemudian kita punya ilmu bagaimana mengelola itu semua, dikeluarkan bisa menjadi energi rahmat untuk membangun sebuah peradaban umat manusia. Nah, itulah energi marah kita semua. Maka belajarlah bagaimana kita mengelola hati dari sifat marah. Makanya bahasanya Quran luar biasa. Wal kaziminal ghaidz. Manajelah. Jadi kelolalah rasa marah. Jangan marah itu keluarkan dengan marah, karena itu tidak akan mendapatkan efek manfaat apa-apa. Bahkan justru akan membahayakan dirinya maupun orang lain. Tapi kalau kita punya energi marah, kita kelola. Memang berat. Wong lagi marah kok disuruh sabar, disuruh anteng, itu berat sekali. Memang dikelola itu. Makanya kita harus punya banyak ilmu dalam pengelolaan energi-energi yang ada di dalam tubuh kita. Itu sebetulnya luar biasa. Satu energi marah saja, kalau kita punya ilmunya, itu dahsyatnya luar biasa. Energi rahmatnya luar biasa. Bisa menjadikan diri kita pribadi yang agung, pribadi yang mulia, tapi sekaligus juga orang yang ada di sekitar kita mendapatkan rahmat dari marah yang kita kelola, sehingga muncul dan kita keluarkan menjadi energi rahmat, energi yang bermanfaat. Nah, ini yang mungkin perlu kita terus banyak belajar, berlatih, karena tanpa ilmu nggak akan bisa untuk latihan. Dan tanpa latihan manajemen kolbu hati kita tidak akan bisa mengelola marah. Makanya ilmu wajib kita miliki bagaimana mengelola ini. Kemudian latihan terus-menerus tanpa henti sampai kita mendapatkan satu titik bahwasanya marah kita sudah tidak kelihatan lagi, kecuali yang kelihatan adalah kasih sayang. Jadi kalau terhadap orang lain yang ada hanya kasih sayang, yang ada hanya kelembutan,
Meskipun mungkin di dalam dada hati kita itu marahnya luar biasa, tapi kita keluarkan dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Nah, ini sudah sukses kita. Latihannya sudah sukses. Dan ini sebetulnya dididik Ramadan untuk itu. Makanya sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita manage sifat marah ini, kita keluarkan dengan bentuk rahmah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Karakter, ciri, kompetensi sebagai muttaqin yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas. Apa itu? Yang saya katakan di awal, yaitu orang yang punya kesadaran diri bahwa kita itu manusia. Setiap manusia pasti punya salah dan dosa. Setiap manusia tidak luput dari khilaf, dari salah, dari dosa. Makanya kemudian lapangkanlah dan bukalah hati, serta gelarlah, bukalah hati ini dengan seluas-luasnya pintu maaf untuk orang lain. Dengan kita membuka pintu maaf untuk orang lain, harapan terbesarnya orang lain pun ketika kita bersalah mudah untuk memberikan maaf untuk kita. Jadi yang ketiga adalah kesadaran diri bahwa kita itu manusia. Insya Allah sebesar apapun dosa kesalahan kita, kalau saling maaf memaafkan, insya Allah tidak ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Dan kalau hati tidak ada ganjalan, itu ciri dari ahlul jannah, ahli surga. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu dulu, karena tadi disampaikan ada acara bermusafahah, bersalam-salaman, berhalal bihalal. Karena itu juga perintahnya Rasulullah, karena Nabi mengatakan barang siapa bermusafahah, bersalaman, berjabat tangan, ketika tangan itu masih menjabat, belum lepas kedua tangannya, maka dosa-dosa kita itu insya Allah berguguran. Jadi Nabi memberikan motivasi, ketika kita bersalaman, doanya berguguran. Maka salamannya yang lama, salamannya yang lama. Jadi kalau kita salaman lama, artinya punya kesalahan yang banyak. Jadi cirinya adalah salamannya yang lama. Tapi bukan berarti salaman lama terus dosanya banyak. Ini berarti ketawaduan kita, merasa diri banyak dosa, merasa diri banyak salah, sehingga salamannya lama, menggugurkan dosa kita. Insya Allah setelah salaman hati merasa legowo, tenang, tidak ada dosa di antara kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ada pertanyaan atau tambahan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan